Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin nih. Sekarang jam 1, setengah dua pagi. Alhamdulillah 20 rebon kita selesaikan. Tuh, kalau narik malam tuh cuma 10 menit doang nyampe. Nah, alhamdulillah. Wah, foto coy. Bentar ya. Oke guys, udah verifikasi wajah seperti biasa. Orderan pertama, lanjut kita nunggu orderan kedua. Tapi gue nggak nunggu di sini, gue balik lagi karena gue lagi bikin video ya. Terus di sana juga kopinya gue belum bayar. Oke, jadi gue kesana lagi, balik dulu ke titik lokasi karena di sana biasanya ada driver taksi yang order biasanya dan banyak ya kan. Terus ada pul bis juga yang datang dari luar kota. Kalau masih pasti begini, gue balik. Oke guys, kita udah kembali lagi ke sini ya, dimana yang tadi gue bilang, tadi gue verifikasi muka pakai jaket selesai. Terus gue bilang balik lagi ke sini karena gue mau bikin konten. Banyak yang bilang orderan Maxim itu sepi, tapi hari ini gue mau bikin video. Nah, videonya apa? Gue mau on beat seperti kemarin. On beatnya hanya 8 jam, ya kan? Dan gue start dari jam 1 seperti biasa. Tadi udah jam 1, sekarang sudah jam 1.58. Berarti saya udah dapat satu orderan. Berarti waktu gua 1 jam itu 20.000 hari ini. Terusan ya. Mudah-mudahan 1 jam berikutnya lebih di atas 20.000. Di sini mau sharing narik 8 jam dan akhirnya mendapatkan order yang sangat memuaskan. Gimana caranya? Dan di sini di video ini gue bakalan ceritain step by stepnya. Jadi tonton sampai habis. Halo, gue Fadil Wiriansyah. Yang baru nonton video ini, perkenalkan, gue juga driver Maxim seperti kalian, dan gue di sini mau menceritakan bagaimana gue mendapatkan orderan yang sangat memuaskan dalam waktu 8 jam kerja. PTO gue 1, karena kemarin banyak PTO-nya karena gue membuat video yang eksperimen ya. Teman-teman bisa lihat di video sebelum-sebelumnya. Sebelum narik, gue itu jam 12 pagi ya kan, melihat perkembangan YouTube juga. Sesudah melihat perkembangan YouTube, membalas teman-teman yang berkomentar. Kadang balasnya juga sambil on beat ya, tapi di sini gue nggak bahas balas komentar atau gimana. Step by step dari gue narik 8 jam kerja, itu dari jam 1 sampai jam 9, bahkan setengah 10. Jika jam 9 itu mau matiin malah dapat orderan, itu sering banget. Di sini jam 12 malam gue persiapan. Jadi kita harus siapin dulu apa itu GPS-nya, kita harus akuratin, power bank harus full ya kan, karena kalau kita nggak punya baterai yang memadai sebelum jam 9 udah off, masa gitu ya kan. Hari kita harus full. Dan setelah kita mempersiapkan GPS-nya, baru jam 1 gue nyalain. Jam 1 tank, gue nyalain aplikasi dan siap membawa orderan ya kan? Siap menerima orderan gitu. Kayak tadi tuh baru jam 1 nyalain, nggak sampai 1 jam udah dapat orderan. Itu jam 1 malam loh ya kan. Dan gue kasih tips, jangan nyalain aplikasi di wilayah teman-teman yang tidak ramai orderan. Kayak gue nih, jam malam nih, di tempat gue tinggal itu nggak ada orderan teman-teman. Jadi gue ke arah yang ramai orderannya di jam-jam seperti ini. Misalkan ini banyak bis-bis datang dari luar kota, dan banyak juga orang yang mau pulang kerja, kayak supir taksi ya kan, terus apartemen. Gue nyalain di sini
gitu. Jadi buat teman-teman, kalau wilayah teman-teman nggak banyak orderan, jangan nyalain. Kalian mendekati yang ramai orderan baru nyalain gitu. Tips yang kedua itu adalah lokasi. Kalau jam on beat gua udah nyeser nih ya dari pagi jam 1. Jadi mau nggak mau gue dapet jam sibuknya Maxim di jam pertama, yaitu di pagi hari. Jadi teman-teman harus paham juga, teman-teman mau dapat dua-duanya nih, dari maksudnya jam pagi atau sore, atau bahkan dua-duanya di jam pagi dan di sore hari gitu ya. Terus lokasinya bagaimana? Lokasinya tuh yang teman-teman pasti tahu, padat dan aktivitas customer, bukan di jam-jam, maksudnya bukan di tempat yang jalanannya rame ya, tapi lebih ke banyak kegiatan pesan order. Kalau siang hari ya kayak di mall, di perkantoran, terus di sekolahan. Kalau pagi di komplek, di tempat-tempat peristirahatan, kos-kosan gitu. Tips yang ketiga ini penting banget, dalam arti penting banget. Kenapa gue bilang penting banget? Karena ini menentukan orderan kalian di berikutnya, yaitu adalah respon. Cepat respon. Dalam arti cepat respon gini, teman-teman kan orderan dapat nih, dapat nih, terima, langsung respon halo. Atau teman-teman udah punya udah punya pop up-nya lah ya. Kok pop up sih, pokoknya udah punya widget ya. Apa sih namanya, gue lupa ya, tapi teman-teman udah punya, tinggal copy paste gitu. Kalau enggak, teman-teman ketik ya halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, siap OTW kakak, bisa seperti itu. Yang jelas fast respon. Gue juga tetap fast respon dan tetap juga harus ramah ya kan, walaupun kita udah capek, terus energi kita low, tapi harus tetap ramah. Kenapa? Dengan kita ramah, dengan kita baik, maka jam 2 pagi. Dengan kita responnya baik, kita ramah, maka customer juga pasti akan baik dan ramah. Dengan memberikan rating, kalau di Maxim itu ulasan positif, yaitu dengan like, ya kan. Gue harus kasih tahu ke teman-teman, customer itu bisa ngelihat rating kita itu berapa gitu. Kemarin rating saya tuh 5, bintang kita 5, karena customer sendiri yang ngasih tahu gitu. Poin berikutnya adalah teman-teman harus tahu kapan teman-teman harus memberikan jeda kepada diri kalian, kepada teman-teman sendiri. Kapan teman-teman harus istirahat, kapan teman-teman harus makan, minum. Teman-teman, minum itu penting banget ya, karena pinggang kita tuh panas, makanya harus banyak-banyak minum. Karena kita naik motor, kendaraan, teman-teman harus banyakin minum dari konsumsi biasanya. Misal teman berat badan tuh 40, berarti 2 liter. Atau teman-teman 50 berat badannya, berarti sekitar 2,5 liter lebih. Teman-teman banyakin tuh, lebihin. Bisa, kalau bisa 2 kali lipatnya untuk kebutuhan cairan teman-teman ya. Itu sangat penting karena buat teman-teman itu lebih kuat nariknya, jadi pinggang nggak cepet capek gitu. Kalau teman-teman pinggangnya capek kan rasanya pingin istirahat. Kalau teman-teman fit, rasanya masih enteng terus gitu. Kalau saya pribadi, saya istirahat itu sekitar 3 jam. Jadi jam 9 istirahat nih, istirahat jam 9. Kalau kuat narik sampai sore ya sore lagi. Tapi ini gue berbicara tentang 8 jam kerja. Kenapa gue istirahat? Karena gue setelah jam 9 gue bikin konten gitu. Bikin konten ataupun ngedit konten gitu. Jadi kegiatan kita bertambah, cuan juga bertambah. Dan penghasilannya berapa bang?
gue nggak bisa nentuin penghasilannya berapa nominal uangnya. Yang jelas gue infoin gue pasti 10 orderan dapet ya. 10 orderan udah bagus, karena kalau di malam hari teman-teman aja bisa lihat tadi pembukaan awal orderan pertama aja saya orderan 20. Kadang ada yang perjalanannya jauh itu sampai 50, 60, kadang 90 K gitu kan. Jadi gue nggak bisa nentuin nominalnya berapa, pokoknya 10 orderan harus, ya kan. Jadi di pagi hari jam-jam sibuk itu jam-jam dimana gue harus nutupin, dan itu dari waktunya gue nutup target gue orderannya berapa. Misalkan kurang 3, misal 10 orderan nih targetnya, kurang 3 di pagi hari ngejar orderan 3 orderan, nah cepet bro. Gampang 3 orderan, anak sekolah, orang pulang ke pasar, atau orang dari pasar, atau orang mau kerja gitu. Misalkan 1 jam itu 1 orderan gitu ya, 3 ya udah selesai orderannya gitu. Bahkan 1 jam itu lebih lah, 2 orderan 3 orderan pasti dapet kok, ya kan. Ya itu kuncinya adalah di gimana kalian menjadi driver itu rajin atau enggak rajin gitu. Semakin teman-teman rajin, itu kebaca oleh sistem, oleh algoritma driver itu sendiri. Karena apa? Akun itu nempel banget sama driver rajin, ya orderan juga rajin masuknya gitu. Kalau orderannya mencela-mencele, orderannya sepi, ya teman-teman harus introspeksi diri, nariknya rajin nggak, on-beatnya konsisten nggak gitu. Gue dulu narik itu sampai bermalam-malam gitu. Itu sebelum konten, ya kan, sebelum ngajak teman-teman konten, dan gue ngelihat konten itu sekarang ada cuannya, jadi ya sekarang menurun on-beatnya, nggak terlalu panjang jamnya. Mudah-mudahan teman-teman juga matanya terbuka untuk melihat dan melirik sebuah konten, atau ingin membuat kanal sendiri, menceritakan keseharian ojol ini banyak yang bisa dijadiin konten dan menjadi bisa dibilang tambahan, bahkan suatu saat bisa menjadi pendapatan utama. Dan ojol itu hanya sebagai sampingan, karena gue tahu persis, gue jalanin 2 tahun gak ada perubahan bro ya, tapi gue bertahan di sini. Gue ambil kesimpulan ojol itu hanya untuk bertahan hidup, bertahan ekonomi, dan kalau pengen berkembang ya harus ada tambahan lain, misalnya konten, bekerja, atau usaha. Mudah-mudahan di video ini ada manfaatnya buat teman-teman dan membuka mata teman-teman untuk menjadi salah satu alasan kenapa kalian mau konten. Oke, gitu aja teman-teman. Gua Fadil Wiryansa. Salam ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me.